Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Judul dari video saya kali ini masih sama dengan video yang lalu, yaitu Eli Eli lama sabatani, sebuah kidung kemenangan Kristus. Tapi ini bagian yang kedua, jadi lanjutan dari video yang sebelumnya. Dalam video yang bagian pertama atau sebelumnya, saya sudah menjelaskan ketika Tuhan Yesus memanggil atau berseru atau mengucapkan Eli Eli lama sabatani, itu dia tidak sedang merasa ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian ketika dia mengucapkan ucapan itu, dia tidak sedang berdoa memohon kepada bapaknya untuk dilepaskan dari derita salib yang super dahsyat itu. Dan selanjutnya dia tidak sedang memanggil Elia atau memanggil siapapun. Lalu apa maksud Tuhan Yesus dengan mengucapkan Eli Eli lama sabatani itu? Sebelum saya jelaskan, mari kita buka Injil Matius pasal Injil Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, apa maksudnya Tuhan Yesus mengucapkan ucapan yang sesungguhnya tidak mudah untuk kita pahami itu? Saudara, ketika beliau mengucapkan Eli Eli lama sabatani, itu sesungguhnya beliau sedang melantunkan sebuah kidung, sebuah nyanyian, sebuah mazmur. Mazmur itu kan kidung rohani atau nyanyian rohani, nyanyian pujian, ya. Dia sedang menyanyikan sebuah mazmur, dan mazmur itu adalah ciptaan Daud, mazmur Daud, yang tertulis dalam Mazmur pasal 22, saudara. Jadi kidung itu aslinya oleh Daud diberi judul Rusa di kala fajar. Rusa di kala fajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka Mazmur pasal 22. Jadi ini kata-kata Daud, Mazmur Daud, nyanyian pujian Daud yang kemudian dinyanyikan juga oleh Tuhan Yesus pada kalimat awalnya saja, ketika dia mengatakan Eli Eli lama sabatani di atas kayu salib. Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2. Ya, ini kita baca 1 dan 2 saja. Yang pertama, Mazmur pasal 22, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Jadi ini lagu atau pujian, Mazmur, ya, atau kidung, ya. Mazmur Daud, artinya yang mencipta adalah Daud. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan seterusnya. Saudara, ini kidung ciptaan Daud yang diberi judul Rusa di kala fajar. Itu memang sebuah kidung yang sudah sangat terkenal, sudah sangat populer di kalangan orang Israel atau bangsa Yahudi, ya.
sangat favorit dinyanyikan oleh hampir seluruh orang Yahudi asli. Ya, nah, Yahudi sejati pasti suka dengan lagu ini. Ya, paling tidak ada 3 alasannya. Yang pertama karena diciptakan oleh Daud sendiri, dan kita tahu bahwa Daud itu sang maestro pemazmur. Dia jagoan bikin mazmur, bikin nyanyian pujian. Dan kalau itu ciptaan Daud, itu pasti jaminan mutu, pasti indah, pasti hebat, pasti syarat dengan pesan-pesan yang penting ya untuk kehidupan. Ya, itu yang pertama. Karena mazmur itu adalah ciptaan Daud, sehingga mazmur itu sangat populer. Kidung itu sangat populer. Ya. Yang kedua, isinya tidak lain dan tidak bukan adalah catatan tentang kemenangan Daud. Isinya adalah catatan tentang kemenangan-kemenangan Daud terhadap para pembencinya atau para lawannya atau para orang yang memusuhinya, saudara. Ya. Pada kesempatan yang lain saya akan menjelaskan lebih detail rusa di kala fajar ini, Mazmur 22 ini. Tapi sekarang saya ingin menjelaskan intinya saja bahwa mazmur atau pujian rusa di kala fajar yang dinyanyikan Tuhan Yesus itu pada intinya ya, kalau bisa disimpulkan, yaitu meskipun Daud seringkali berada dalam posisi bahaya, berada dalam lembah bayang-bayang maut, itu terjemah lama dari Alkitab kita ya, atau lembah kekelaman, atau nyawa Daud berada di ujung tanduk. Dan Daud sering mengalami hal itu, saudara. Karena Daud adalah raja yang paling banyak berperang, artinya paling banyak mempertaruhkan nyawa, paling banyak berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Kalau tidak terbunuh, ia membunuh. Jadi raja yang paling banyak berurusan dengan darah. Ya. Intinya meskipun seringkali Daud terdesak, merasa tidak berdaya apa-apa, sehingga dia memanggil Tuhannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Aku berseru, engkau tidak mendengarkannya. Seolah-olah Daud seperti ditinggalkan Tuhan. Ya, tapi sesungguhnya tidak, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Pada akhirnya Daud diberi kemenangan. Pada akhirnya dia yang keluar sebagai pemenang terhadap para pembencinya atau para yang memusuhi dirinya. Ya, sebab itu sangat tepat jika Mazmur 22 atau Ayelet Sakar atau Rusa di Kala Fajar itu judulnya, itu saya sebut sebagai Mazmur kemenangan Daud. Jadi itu Mazmur kemenangan Daud, saudara. Mazmur kemenangan Daud itu pasti lagu yang sangat indah, sangat menginspirasi, sangat syarat dengan pesan-pesan heroisme, saudara, syarat dengan pesan-pesan rohani yang dalam, saudara. Karena itu Mazmur itu sangat terkenal, sangat disukai di negeri Israel. Ya, yang ketiga, pada akhirnya kidung kemenangan Daud itu dipakai menjadi lagu wajib, lagu utama yang harus dinyanyikan oleh bangsa Israel pada peringatan perayaan Purim. Perayaan Purim adalah perayaan bangsa Israel, perayaan kemenangan, perayaan pembebasan bangsa Yahudi di bawah Ratu Esther, ya, atas rencana jahat genosid Haman. Haman akan mengholocaust, akan membinasakan massal semua orang Yahudi di wilayah kekuasaan Ahasveros, saudara. Jadi orang Yahudi berada dalam ancaman besar, berada dalam ancaman kebinasaan karena di genosid Haman. Tapi pada akhirnya Allah lah yang membela orang Yahudi, membela Ratu Esther, dan akhirnya mereka lah yang menang, dan Haman yang keok, yang kalah, yang KO, dan harus
uh, berakhir hidupnya di tiang sula, ya, disulakan di sebuah tiang, ya. Jadi cocok kalau Mazmur Kemenangan Daud itu dipakai untuk sebagai nyanyian utama pada perayaan Purim yang dirayakan oleh bangsa Israel tiap-tiap tahun sampai hari ini. Jadi sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi merayakan perayaan Purim dengan menyanyikan salah satu nyanyian utamanya adalah Rusa dikala fajar, Ayelet Asakar. Lagu Kemenangan Daud itu cocok, relevan dengan perayaan kemenangan bangsa Yahudi atas ancaman kebiadaban Haman, ya. Haman yang kalah, tapi Ratu Ester dan bangsanya yang menang. Jadi itu kidung kemenangan juga, ya. Cocok itu dipakai untuk perayaan Purim. Karena itu hasilnya orang Yahudi semakin memahami itu. Hampir semua orang Yahudi saya kira pasti bisa menyanyikan lagu itu dengan di luar kepala, saudara. Itu lagu favorit, lagu kebanggaan mereka. Boleh dikata itu lagu kebangsaan bangsa Yahudi, ya. Lagu heroisme, lagu kemenangan atas semua musuhnya, sehingga makin dikenal. Dan kidung itulah yang kalimat awalnya, syair awalnya itu yang dicuplik Tuhan Yesus dan dikidungkan di atas kayu salib. Singkat sekali, Eli, Eli, lama sabatani. Tapi semua pendengarnya yang berada di sekitar salib waktu itu, yang menyaksikan itu, pasti semuanya memahami. Karena semua pendengarnya mayoritas Yahudi. Kalaupun ada yang non-Yahudi itu paling-paling tentara Roma, dan kalau ada non-Yahudi yang lain paling sedikit sekali. Mayoritas, hampir keseluruhan yang menyaksikan, mendengarkan Tuhan Yesus mengkidungkan kidung itu, ya, kidung kemenangan itu. Itu orang Yahudi. Jadi ngerti persis, ngerti, ya. Ketika Tuhan Yesus menyanyikan hanya sedikit saja, baris awal saja, kalimat awal saja, dia sudah mengerti kalau Yesus sedang menyanyikan lagu pujian atau memasmurkan mazmur kemenangan, ya, Rusa dikala fajar. Seperti kalau saya saat ini, kalau saya menyanyikan lagu misalnya Yesus Tuhan dan Allah kami, semua pendengar saya, orang Kristen Indonesia saat ini, kalau saya mendengar saya menyanyi lagu itu, pasti mereka segera paham bahwa saya sedang menyanyikan lagunya Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang berjudul Yesus Tuhan dan Allah kami. Jadi mereka segera paham. Dan Tuhan Yesus menyanyikan lagu Kidung Kemenangan Daud atau Ayelet Asakar atau Rusa dikala fajar, itu segera dipahami oleh para pendengarnya yang mayoritas orang Yahudi pada waktu itu, ya, di sekitar salib, ya. Namun pertanyaannya, apa kepentingannya, saudara? Apa kepentingan Tuhan Yesus menyanyikan kidung kemenangan itu? Apa relevansinya terhadap dirinya sendiri? Apa kaitannya kidung kemenangan itu? Bahkan waktu itu ketika Yesus sedang dalam puncak penderitaannya, yang pasti sakit, pedih, perih, dan hancur sekujur tubuhnya oleh penganiayaan, oleh hukuman salib itu, mukanya berdarah-darah sampai menutupi sekujur tubuhnya. Saudara, ya, apa relevansinya bagi Tuhan Yesus sendiri? Saudara, sangat relevan dan sangat cocok sekali. Karena sesungguhnya yang menang, yang berhak menyanyikan kidung itu, atau yang menang
Itu bukan hanya Daud terhadap para pembencinya, terhadap para musuhnya yang memusuhi dia selama perjalanan hidupnya. Dan bukan hanya yang boleh menyanyikan lagu itu, bukan hanya Ratu Esther dan orang Yahudi, atau bukan orang semua Yahudi yang sedang merayakan Purim, yang merayakan Kidung Kemenangan itu, saudara. Ya, tapi dia sendiri punya hak, dan dia memang sengaja mengkidungkan itu meskipun hanya cuplikan awal saja, ya, karena sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menyiapkan sebuah kemenangan besar, ya. Tuhan Yesus saat di atas kayu salib, saat penderitaan puncak yang sangat berat itu, saudara, dia sedang berada di jalur kemenangan, ya, sedang membangun sebuah kemenangan yang besar. Bahkan sebentar lagi dia akan keluar sebagai pemenang sejati. Karena itu dia lantunkan lagu kemenangan itu, ya, supaya dunia tahu bahwa dia pun sebentar lagi, ketika nyanyikan lagu itu, sebentar lagi dia mati, dan sebentar lagi dia menggenggam sebuah kemenangan yang besar. Dia keluar sebagai pemenang yang sejati, ya. Dan kemenangan Tuhan Yesus, kemenangan dia itu melebihi kemenangan Daud, melebihi kemenangan Ratu Esther, dan kemenangan siapapun dan apapun, saudara. Kemenangan yang paling besar, paling sempurna, kemenangan yang paling agung, ya. Kemenangan terhadap siapa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kemenangan terhadap siapa, saudara? Atau kemenangan yang mana? Ada, paling tidak ada dua kemenangan agung, saudara, yang sedang akan digapai, akan dialami oleh Tuhan Yesus sebentar lagi sesudah dia menyanyikan lagu itu, ya. Ada dua kemenangan agung. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan ketika dia akan menyelesaikan misi penebusan, ketika dia menyerahkan nyawa, ketika dia mengatakan sudah selesai, sudah genap, ya, itu dia sedang menyelesaikan sebuah misi agung penebusan manusia, dan itu kemenangan, saudara. Itu kemenangan agung yang pertama, ya. Ketika dia akan sudah selesai, karena sudah nyanyi lagu itu, dia segera ada ucapan-ucapan lain di atas kayu salib, misalnya aku haus, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya, ya. Jadi segera Tuhan Yesus akan meraih kemenangan agungnya dengan menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Karena dengan menyerahkan nyawa, dia sedang menyelesaikan karya agung kealahan, yaitu karya penebusan manusia, ya, dengan darahnya. Dia sudah selesaikan itu, dia genap. Dan ketika dia wafat, dia bukan sedang kalah, tapi justru sedang berada atau mengalami kemenangan yang luar biasa, yang tak tertandingi oleh kemenangan apapun juga, ya. Kematiannya bukan kekalahan telak, bukan kekalahan total, saudara, atau kekalahan yang tragis, tapi kematiannya, penyerahan nyawanya, ya, penyalipannya, itu adalah kemenangan yang gilang gemilang. Justru kalau dia menghindari salib, tidak memati, takut menderita, kemudian lari, ya, justru kalau itu terjadi, Tuhan Yesus sedang menderita kekalahan yang luar biasa, kekalahan yang paling fatal, ya, karena dia tidak mampu menyelesaikan karya penebusannya.
dan dia mengingkari melakukan kehendak Bapa atau melaksanakan tugas dari Bapanya, yaitu misi agung penebusan dan penyelamatan manusia itu. Dan kalau dia menghindari itu, justru dia kalah total. Tapi justru dia melaksanakan itu semuanya, dia sedang memasuki sebuah kemenangan, kematian yang memenangkan, kematian yang membebaskan, kematian yang menebus, kematian yang menyelamatkan. Karena itu kematiannya adalah kemenangan yang agung. Justru kalau dia nggak mati atau nggak mau mati karena menebus itu, dia kalah total, saudara. Tapi faktanya tidak. Dia mau melakukan itu semuanya sampai selesai. Dia menyelesaikan misi agung dari Bapanya untuk menebus manusia, dan itu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan yang tak terbataskan, yaitu kemenangan yang terjadi pada hari yang ketiga, yaitu saat dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya dari kematian itu kemenangan yang tak terbantahkan, kemenangan yang mutlak, saudara, kemenangan yang paling besar. Satu-satunya kemenangan atas kematian adalah kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Dia telah menang atas dosa, atas maut, atas kematian. Itulah kemenangan yang tiada teranya. Satu-satunya pribadi yang bisa bangkit dari kematian, saudara, adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangan yang besar, kemenangannya menjadi buah sulung dari kebangkitan, dan kita semua nanti pada waktunya, menurut gilirannya, akan dibagikan karena Yesus bangkit. Maka pada waktunya dia akan membangkitkan kita yang percaya kepadanya, saudara. Kemenangan agung Tuhan Yesus ada dua, kemenangan ganda. Kemenangan ketika dia menyerahkan nyawanya, itu kemenangan yang luar biasa. Tapi kemenangan ketika dia bangkit dari kematian, itu kemenangan yang sempurna dan yang paripurna. Dua kemenangan ganda itu, saudara, itulah yang diproklamasikan atau diproklamasikan oleh Tuhan Yesus kepada dunia, pada waktu itu, melalui kidung pendeknya, yaitu kidung rusa jikalau fajar atau ayat Asakar, yang kalimat awalnya berbunyi, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Bukan proklamasi kekalahan, tetapi proklamasi kemenangan. Karena itu saya sebut bahwa ketika dia mengucapkan itu, dia sedang mengkidungkan kidung kemenangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share, supaya kanal Bambang Suwarno ini bisa menjadi berkat yang lebih besar kepada yang lainnya. Sekian, terima kasih perhatian saudara. Tuhan Yesus sang pemenang sejati memberkati kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.